warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu kembali di rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang insyaallah dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa kami akan melanjutkan pembahasan terkait penjelasan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih membahas surah Al-Fatihah. Ya, jadi kita ini masih membahas surah Al-Fatihah, yang mana kita sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya tidak ada atau hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jamaah sekalian, pada pekan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwasanya kita tidak mungkin dapat beribadah dengan benar melainkan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita akan sampai kepada Allah melainkan melalui jalan Rasulullah SAW. Hadirin. Jadi ibadah itu di samping kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah, kan itu iyyaka hanya kepada Engkau. Berarti segala ibadah kita itu hanya kita tujukan kepada Allah. Iya. Hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta selain kepada Allah. Iya. Jadi kita meminta hanya kepada Allah. Iya. Jamaah sekalian, karena yang bisa memberikan sesuatu yang mana manusia tidak mampu memberikan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Contoh misalnya kita ingin minta anak, dokter tidak bisa memberikan anak, Pak. Dokter hanya bisa
sekedar memberikan semacam obat-obatan dan seterusnya, tapi yang memberikan anak Allah. Jamaah sekalian, jadi tatkala kita ingin meminta misalnya apakah jodoh misalnya, atau anak misalnya, atau rezeki, ya kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi jemaah sekalian, makanya di sini sebentar ya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ya, Ustaz, kalau gitu kita tidak bisa minta pertolongan kepada orang lain, boleh minta tolong kepada orang lain kalau dia mampu mengerjakannya. Kalau dia mampu mengerjakannya. Iya. Ini yang dimaksud adalah jika kita minta sesuatu yang mana orang itu tidak mampu membantu kita. Tidak mampu membantu kita. Jamaah sekalian. Iya. Tapi kalau orang itu mampu membantu kita, ya silakan, namanya saling tolong menolong namanya. Tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi boleh saja Pak kita minta tolong, misalnya apa yang orang lain bisa mampu kerjakan. Iya. Misalnya tolong ya bantu saya belikan sesuatu di pasar, itu boleh. Tapi kalau kita minta sesuatu yang manusia itu tidak mampu mengerjakannya, tidak boleh. Iya. Contoh misalnya tadi saya katakan tadi, kita minta anak. Siapa yang bisa Pak memberikan anak? Dokter, ahli medis tidak bisa. Bahkan ada ahli medis tidak punya anak. Bahkan ada ahli medis tidak punya anak. Bahkan berarti ahli medis pun yang canggih, yang bisa mengobati orang, atau ahli kandungan misalnya, tapi dia tahu juga boleh jadi juga tidak punya anak. Iya. Jadi kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, itu contoh saja Pak ya. Contoh saja, karena permintaan orang itu banyak Pak. Iya, banyak, minta jodoh juga, minta kesehatan, sekalipun juga dokter tidak bisa memberikan kesehatan Pak. Iya. Karena apa contohnya? Karena banyak orang yang berobat tapi tidak sembuh kan? Bahkan ada yang meninggal dunia. Bahkan sudah ada berobat sampai ke Jepang, ke Singapura, ya, canggih alatnya. Akhirnya tapi tidak berhasil kan Pak? Jamaah sekalian. Iya. Jadi yang menyembuhkan itu hanyalah Allah. Makanya Allah memiliki nama Asy-Syafi. Ya, Asy-Syafi artinya yang Maha Penyembuh. Iya. Jadi obat, medis, herbal, apa semua itu cuma sebab saja. Dia cuma wasilah. Jamaah sekalian. Jadi hadirin ya. Jadi kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Kita minta apa? Ya, kita minta dimudahkan segala urusan kita. Kita minta diberikan kesehatan. Ya. Kita minta kesembuhan. Jamaah sekalian. Ya. Jadi hadirin, jadi ibadah itu baru dikatakan dia benar kalau dia ikhlas semata-mata karena Allah. Ya. Beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah. Jamaah sekalian, kita ruku dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah kita ikhlas, maka kita harus mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Artinya jangan kita buat sendiri-sendiri ibadah. Ya, jangan kita buat sendiri-sendiri itu ibadah, Pak. Ibadah itu harus mencontoh Nabi. Contoh misalnya jamaah sekalian. Ya. Salat zuhur itu kan 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat. Ya. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan berapa salat zuhur, tidak disebutkan, Pak. Tidak ada ayatnya salat zuhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, tidak ada. Salat isya 4 rakaat tidak ada. Yang ada hanya dalam hadis Nabi. Berarti Allah perintahkan kita salat 5 waktu, itu berdasarkan dalil Al-Qur'an. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaannya, itu Nabi yang jelaskan. Itu tugasnya Nabi, Pak. Karena kalau dijelaskan semua, Pak, semakin melebar Al-Qur'an. Barangkali ini, Pak, penuh ini masjid Al-Qur'an, Pak. Bukan lagi 30 juz, barangkali sampai 30.000 juz. Siapa yang bisa menghafal, Pak, kalau 30.000 juz? Makanya Al-Quran cuma 30 juz aja, jamaah sekalian. Adapun penjelasannya secara mendetail itu terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya jamaah sekalian, jadi kata-kata iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah ya Allah. Jamaah sekalian, jadi ibadah yang kita tujukan kepada Allah itu harus sesuai tuntunan Nabi. Bukan cuma sekedar kita ikhlas. Bukan cuma sekedar kita beribadah hanya kepada Allah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu tertolak, Pak. Iya, sebagaimana hadis Nabi, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu amalan agama, ibadah, akidah yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Jamaah sekalian, jadi agama ini, Pak, harus kita ikuti Nabi. Jangan kita buat-buat sendiri. Wah, ini barangkali bagus, ini bagus, ini bagus. Tidak bisa, Pak. Agama itu tidak bisa ditetapkan berdasarkan akal. Kenapa? Karena akalnya manusia berbeda-beda. Ada akalnya rusak, ada yang akalnya setengah rusak, ada akalnya yang parah, ada akalnya yang menyimpang. Kan begitu kan, Pak? Kalau kita mau lihat akalnya manusia. Oleh karena itulah, makanya agama itu, Pak, harus berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Termasuk dalam ibadah. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, kenapa surah Al-Fatihah ini, sebagaimana yang saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, Pak, adalah surah yang paling agung di antara surah-surah yang lainnya, Pak. Karena dalam surah Al-Fatihah ini, Pak, jamaah sekalian, diantaranya adalah ini tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tujuan hidup manusia. Jamaah sekalian, tujuan hidup manusia itu apa? Beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Az-Zariyat ayat 63, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepadaku. Ini tujuan, Pak, tujuan utama Allah ciptakan manusia, bahkan jin sekalipun. Bukan cuma manusia, jin sekalipun, Pak. Meskipun alamnya berbeda dengan kita, alam jin dan alam manusia berbeda, tapi jin pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah hanya kepada, apalagi lagi namanya manusia. Jamaah sekalian. Oleh karena itulah jamaah sekalian, kenapa seluruh para nabi itu, Pak, diperintahkan Allah untuk menyeru
manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, Pak. Sejak Nabi Nuh, sejak Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, sejak Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam, jamaah sekalian, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, Allah perintahkan ya para nabi dan rasul untuk menyembah, untuk menyuruh manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya. Iya, ada kitab namanya kitab Taurat, Zabur, lembaran-lembaran diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga kepada kitab Injil, kitab Al-Quran. Jamaah sekalian, tujuan itu apa Pak? Tujuan utama adalah bagaimana manusia itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Iya, bahkan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, menciptakan ini bumi dengan beserta isinya, langit itu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, Pak. Apa itu kalimat la ilaha illallah? Yaitu kita mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah, ditaati, jamaah sekalian, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Pak, bagaimana dulu umat-umat terdahulu. Ya, mereka menyembah berhala. Ya, menyembah patung-patung. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari. Iya, ada yang menyembah sapi, bahkan sampai sapi pun disembah, Pak. Ya, mas sekalian. Sampai saat ini Pak ada umat manusia. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah sesama manusia. Ya, mas sekalian. Ada yang menyembah syaitan. Ya, ada yang menyembah pohon-pohon. Hadirin. Oleh karenanya semua para nabi Pak diutus untuk memurnikan ini, tujuan hidup manusia, yaitu menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Mereka ruku dan sujud, jamaah sekalian, meminta, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap, mereka takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mereka memasrahkan dirinya, hanya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Iya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pak, ketika diutus di kota Mekah, kita lihat bagaimana orang-orang Mekah pada saat itu dan termasuk juga orang-orang Madinah Pak. Apa yang mereka sembah? Patung-patung Pak. Hampir setiap rumah mereka ada patung Pak, minimal satu Pak, patung. Itu Ka'bah itu Pak, dikelilingi dengan patung-patung, berhala-berhala yang mereka, dia sujud, bernazar, dia meminta dan seterusnya, menjadikan patung-patung sebagai tawasulnya, wasilah-wasilah perantara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap dan seterusnya, jamaah sekalian. Kan begitu Pak kehidupan orang bangsa Arab Pak. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, bagaimana akidahnya yang rusak? Jamaah sekalian. Oleh karena itulah Nabi mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta langsung kepada Allah tanpa perantara-perantara daripada patung-patung itu. Jamaah sekalian. Jadi kita minta itu langsung kepada Allah Pak, tanpa perantara-perantara daripada, sebagaimana orang-orang muslim terdahulu Pak menjadikan patung-patung sebagai perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak pernah menjadikan patung-patung itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Jamaah sekalian. Ini hadirin nih, rahimakumullah ya. Sehingga jamaah sekalian, akhirnya Nabi pun mendapatkan kemenangan. Akhirnya bangsa Arab, khususnya kota Mekah dan Madinah Pak, bersih daripada kesyirikan. Khususnya pada tahun ke-8 Hijriah, yaitu dikenal dengan penaklukan kota Mekah. Jemaah sekalian, penaklukan kota Mekah.
Itu berhala-berhala Pak, kurang lebih 360 berhala Pak yang mengitari Ka'bah itu dihancurkan semua Pak. Jamaah sekalian. Hadir. Jadi jamaah sekalian, ya, kenapa Nabi berjuang jamaah sekalian? Karena disitulah kemenangan manusia, kejayaan, kesuksesan manusia tatkala manusia itu menyembah hanya kepada Allah Pak. Ketika manusia sebaik apapun manusia, sebaik apapun akhlaknya, muamalahnya, perangainya, kalau akidahnya yang bobrok Pak, ibarat sebuah bangunan yang dibangun di atas pondasi yang rapuh. Jamaah sekalian. Oleh karena itu kata Allah, jamaah sekalian, dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika sekiranya engkau yang Muhammad menyekutukan Allah, mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun, berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun, la yahbatanna 'amaluka, maka pasti amal-amalmu akan terhapus. Ini warning kepada Nabi Pak. Nah, Allah mengatakan, ya, la in asyrakta ya Muhammad, jika engkau mensyirikatkan Allah, tidak mungkin Pak Nabi mensyirikatkan Allah, tidak mungkin Nabi menyekutukan Allah, justru Nabi yang, tapi warning bagi kita, bagi umat manusia. Artinya Allah saja memberikan warning kepada Nabi, apalagi kepada kita, itu maksudnya Pak. Artinya jangan sampai kita juga terjatuh sebagai umatnya dalam kesyirikan. Hadirin, itulah mana iyaka hanya kepada. Jadi tidak ada sedikit pun jamaah sekalian, artinya itu syirik, itu artinya jamaah sekalian, ya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di samping kita menyembah kepada Allah, juga menyembah selain kepada Allah. Itu ada kesyirikan, menjadikan ada Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kan Pak, ketika turun itu surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu, dan seterusnya. Itu apa sebab turunnya itu ayat Pak? Karena orang musyrik menawar Nabi, wahai Nabi, ini di awal-awal Islam Pak, masih di kota Mekah. Bagaimana kalau kita berdamai saja? Kan ketika itu Pak, dakwah Islam sudah mulai gencar Pak. Artinya sudah mulai banyak yang masuk ke dalam Islam. Akhirnya mereka pun semakin khawatir jangan sampai mereka banyak orang-orang musyrik yang pindah ke dalam Islam. Akhirnya kasih tawaran. Tapi mereka menawar kepada Nabi, bagaimana kalau setahun kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami. Tahun depan kami yang menyembah Tuhanmu. Berganti-gantian gitu Pak, setiap tahun begitu ganti-gantian. Turunlah ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jamaah, itulah kesyirikan. Artinya kalau kita menyembah Allah, juga menyembah selain Allah itu syirik. Meskipun kita juga menyembah Allah. Jamaah sekalian. Jadi kita sebagai orang muslim, jangan kita merasa aman. Wah, saya aman-aman saja. Jangan sampai kita orang muslim juga menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Berarti kita syirik. Meskipun kita mengaku muslim. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Iya. Jadi itulah makanya kita, tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk kita minta, iya, untuk kita taati, illallah, untuk kita ibadahi, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jamaah sekalian, melainkan hanya kepada Allah. Berarti hanya kepada Allah. Berarti tidak boleh kepada ya jin lah, berhala lah, apalah. Jamaah sekalian.
termasuk menyembelih, Pak. Menyembelih. Berkurban. Makanya kita berkurban, Pak, apa kita baca? Berkurban, Pak, apa doanya? Ketika kita baca menyembelih, Bismillah, Allahu Akbar, hadhil udhiyah, minka walaka, anni, dengan namamu ya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kurban ini berasal darimu ya Allah dan untukmu. Minka walaka, yang kami persembahkan dari kami. Kita sebut namanya fulan misalnya. Tapi walaka, untukmu. Jamaah sekalian. Kan ada juga orang tua, dia sembelih itu, wah ini saya persembahkan kepada penjaga laut. Itu syirik, Pak. Dia persembahkan kepada penjaga laut atau penjaga pantai misalnya, supaya pantainya aman-aman saja. Itu syirik, Pak, menyembelih. Jamaah sekalian, menyembelih, jamaah sekalian, iya, menyembelih dalam rangka ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh saja jamaah sekalian dalam bentuk ibadah, ya. Karena itu menyembelih jamaah sekalian dalam rangka ibadah itu bagian daripada ibadah juga, jamaah sekalian. Sebagaimana yang kita lakukan setiap tahunnya, Pak. Jamaah sekalian, setiap tahunnya, yaitu apa? Ibadah kurban, menyembelih hewan kurban. Itu kan kita tujuan kepada Allah, Pak, bukan kepada siapa-siapa kan? Jamaah sekalian. Iya, bukan kepada berhala, jamaah sekalian. Tapi ada orang-orang ya, jamaah sekalian, yang dia betul menyembelih tidak tujukan kepada berhala-berhala mereka, dengan alasan berhala-berhalanya itu ya dapat melindungi mereka, dapat memberikan rasa aman kepada mereka. Ini kesyirikan, Pak, jamaah sekalian. Makanya tatkala kita membaca ta'awuz, apa? A'udzubillah, saya berlindung kepada Allah. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah, jangan minta perlindungan kepada setan, kepada jin, ya, kepada apa namanya makhluk-makhluk yang tidak jelas. Minta perlindungan kepada Allah, jamaah sekalian. Oleh karena itulah Nabi kita pernah menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin. Wahai gulam, wahai anak kecil, saya mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Iya, apa? Is'alillah. Ya, mintalah hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan kepada Allah, termasuk perlindungan. Jamaah sekalian. Karena juga orang tuh, Pak, kalau misalnya pergi ke sebuah tempat, wah ini angker tempat ini, wahai penunggu rumah apa, lindungi aku, itu syirik, Pak. Karena begitu orang. Misalnya pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh misalnya, atau pergi berlibur di hutan-hutan, wahai penunggu hutan, jangan ganggu saya, tolong jaga saya. Ya Allah, minta kepada Allah. Jamaah sekalian, minta kepada Allah. Makanya kita diajarkan doa. Apa doanya, Pak? Kalau kita pergi sebuah tempat, apakah di hutan kah atau di rumah-rumah yang baru kita tinggali, tempat-tempat. Iya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya, Pak. A'udzu, ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Ya, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhlukmu. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada penunggu-penunggu rumah, penunggu-penunggu pohon, penunggu-penunggu hutan. Ya Allah, jamaah sekalian. Hadirin, itu sudah kesyirikan, Pak. Jamaah sekalian. Apatah lagi kalau kita mempersembahkan sesuatu. Kan ada gitu, Pak, dipersembahkan ini
sembahan dengan alasan wah supaya kita aman-aman saja dari sembahan dari itu. Kalau kita tidak persembahkan ini wah kita akan diganggu. Itu syirik, Pak. Terserah apa yang dipersembahkan, kah sokok kah apakah songkolok kah, apakah telur kah dipersembahkan ini. Kalau dari sembahkan ini kita akan diganggu sama apakah, sama itu syirik, Pak. Jamaah sekalian, kita hanya meminta perlindungan kepada Allah. Iya, jamaah sekalian, dari segala, maka itu tadi jamaah, dari segala keburukan makhluknya, apakah hewan binatang buas kah, apakah jin, setan kah, jamaah sekalian, orang-orang jahat, jamaah sekalian. Makanya Pak, Nabi ajarkan kita sebelum tidur apa kita baca, agar kita terhindar Pak dari gangguan. Kan ayat kursi kita baca, minimal kita baca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali Pak. Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, kemudian An-Nas 3 kali, itu minimal Pak. Baru kita tiupkan, baru kita sapu semua Pak. Apa itu Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Coba kita insya Allah saya akan jelaskan itu Pak, tentang tafsirannya itu Pak. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah, Rabbil falaq. Jadi itu perlindungan Pak, kita minta kepada Allah, bukan kepada jin, bukan kepada penunggu rumah, bukan kepada penunggu hutan. Sehingga kita mempersembahkan sembahan-sembahan, na'udzubillah, itu syirik Pak, jamaah sekalian. Jadi ini jamaah sekalian, jangan sampai kita mengaku muslim tapi kita telah berbuat kesyirikan karena kebodohan kita. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah. Jadi itu sebenarnya sama dengan orang-orang musyrik terdahulu begitu, mereka Pak mempersembahkan sembahan-sembahan, jamaah sekalian, agar dia mendapatkan perlindungan. Jamaah sekalian, hadirin, Allah sendiri yang mengatakan dalam banyak ayat, jamaah sekalian, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan. Artinya Allah tidak menyukai kesyirikan, Pak. Makanya itulah qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, satu. Jangan kita menjadikan ada tuhan-tuhan selain kita berlindung kepadanya. Jangan kita menjadikan ada tuhan-tuhan lain yang kita berlindung kepadanya. Jamaah sekalian, hadirin, kan ada begitu Pak, ada orang yang sampai sembeli sapi, dia bilang baru kepalanya disimpan di tiang jembatan supaya jembatan itu kokoh. Dari mana? Dari mana dalilnya Pak? Kan ada begitu Pak. Iya, jamaah sekalian, dengan alasan bahwasanya penunggu tempat itu yang akan melindungi. Na'udzubillah min zalik. Ini sudah kesyirikan, jamaah sekalian. Kita membangun rumah Pak, jamaah sekalian, bagaimana agar rumah kita dijaga oleh Allah? Baca Al-Quran, selesai. Baca Al-Quran saja Pak. Apakah rumah baru kah, rumah lama kah, jamaah sekalian? Cukup baca Al-Quran Pak. Jamaah sekalian, kan disebutkan dalam banyak hadis Pak. Kalau kita baca surah ayat kursi, Al-Baqarah ayat 5 pertama Pak, tambah ayat kursi, tambah lagi 2 ayat kursi, kemudian 2 ayat pada surah Al-Baqarah terakhir Pak. Ya, maka rumah kita akan dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan Pak. Jadi tolak bala jamaah sekalian, dari bala apa saja, gangguan apa saja, cukup kita membaca Al-Quran, cukup kita sholat di rumah kita pada dengan sholat sunnah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dan di kuburan itu Pak sepi, dan tidak ada orang beribadah di kuburan Pak. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, tidak ada ibadah di situ. Jadi jadikan rumah kita seperti masjid. Ya, kecuali sholat fardu kita laki-laki di masjid Pak wajib. Kecuali perempuan, ya dikerjakan di rumah sholat fardunya. Adapun sholat sunnah Pak,
kita perbanyak di rumah. Sholat duha di rumah, sholat witir, sholat tahajud, jamaah sekalian, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jamaah sekalian. Insya Allah rumah kita aman. Jadi umat Islam itu simple Pak. Nggak perlu neko-neko. Nggak perlu apa-apanya terlalu ribet-ribet. Jamaah sekalian. Karena apa? Karena senjata kita Al-Quran Pak. Jamaah sekalian, senjata kita Al-Quran. Jamaah sekalian. Lihat Nabi Pak, ketika Nabi keluar dikepung. Jamaah sekalian, dikepung. Ketika beliau mau dibunuh Pak, beliau cuma membaca Al-Quran Pak ketika keluar dari rumah Pak. Baca Quran jamaah sekalian. Ya, beberapa ayat beliau baca. Itu akhirnya orang-orang musyrik ingin membunuh Nabi, tidak bisa Pak. Jamaah sekalian. Salahnya beliau mau melemparkan satu genggam tanah. Jamaah sekalian. Akhirnya orang-orang musyrik Pak tidak bisa semua melihat jamaah sekalian. Padahal cuma satu genggam. Padahal itu rumah dikelilingin oleh orang-orang musyrik. Jamaah sekalian. Jadi intinya jamaah sekalian, bahwasanya seorang muslim kita harus betul-betul jamaah sekalian, tauhid kita harus lurus benar Pak. Iya, tidak boleh kita menyimpang akidah kita. Tidak boleh akidah kita ada unsur-unsur kesyirikan. Contoh lagi Pak. Ya, contoh kesyirikan ya. Misalnya gelang. Ada juga orang pakai gelang. Wah, kalau saya ada gelangku ini gelangku ini, saya terhindar dari gangguan-gangguan penyakit. Itu syirik Pak. Iya, kan begitu Pak, ada pakai gelang akan terhindar dari penyakit, terhindar dari petir. Apalagi kalau besi putih dia bilang tidak akan kena petir. Dari mana asalnya? Coba cari penelitian, tanyakan ahli penelitian, apakah memakai besi putih itu akan terhindar dari petir? Saya masih ingat dulu masih kecil. Ada yang bilang kalau kita pakai gelang-gelang ya terhindar dari petir. Dari mana Pak? Jamaah sekalian. Itu sudah bentuk kesyirikan jamaah sekalian yang harus, karena pernah terjadi di zaman Nabi, ada seseorang sahabat yang memakai gelang. Kata Nabi, apa itu di tanganmu? Iya Rasulullah, gelang saya pakai untuk meringankan penyakitku karena ada penyakitnya dia. Kata Nabi, inziha, lepaskan itu gelang itu. Iya. Seandainya kamu mati, kamu masih pakai gelang dan keyakinanmu itu masih ada, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dia punya keyakinan Pak, itu gelangnya bisa mengobati dirinya, padahal tidak ada secara medis, tidak ada hubungannya antara gelang dengan penyakit. Kecuali obat. Kalau obat ada hubungannya kan? Karena obat itu Pak bisa ditetapkan berdasarkan ilmu medis. Sakit kepala ada obatnya kan? Sakit perut ada obatnya. Tapi kalau gelang ada tidak? Bisa tidak ditetapkan secara medis. Cuma sekedar saja keyakinan-keyakinan. Jamaah sekalian. Hadirin rahimakumullah. Ya, sekali lagi Pak, jadi ya ini ibadah kita itu murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Iya, jika ibadah kita ini bercampur dengan kesyirikan Pak, maka tertolaklah semua amal ibadah kita. Jamaah sekalian. Tertolaklah semua amal ibadah kita. Makanya jamaah sekalian, yang akan menyelamatkan kita yang paling utama adalah akidah dulu Pak. Ibadah kita harus betul-betul tidak ada kesyirikan di jemaah sekalian. Jemaah sekalian. Pernah juga Pak, saya waktu masih kecil, ya ada juga dulu teman saya sampai mengatakan, dia bilang, kalau kamu ada, ya kalau kamu misalnya ada masalah-masalah ada problem, ingat saya punya kakek. Ingat saya punya kakek. Artinya seolah-olah kakeknya itu bisa memberikan pertolongan kepada kita ketika padahal tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya jemaah sekalian. Mestinya dia katakan kalau kamu ada masalah ingat Allah, begitu. Jadi kalau kita ada masalah Pak, ingat Allah. Jangan kita meminta kepada orang-orang yang tidak mampu
menolong kita, apalagi jarak jauh. Jamaah sekalian. Makanya Allah katakan Al-Quran, "Fadkuruni adkurkum," ingatlah aku. Ada masalah-masalah, jamaah sekalian, ingat Allah. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Jangan ingat orang lain, meskipun kakeknya itu dianggap seorang yang memiliki ilmu yang luas misalnya. Jamaah sekalian, ini terkadang perkara-perkara yang dianggap biasa padahal luar biasa, Pak. Jamaah sekalian, yang bisa merusak akidah kita, jamaah sekalian. Ini hanya hadirin rahimakumullah. Ya, jadi sekali lagi Pak, kita harus betul-betul memurnikan ibadah kita, ya jamaah sekalian. Jadi kalau berdoa itu hanya kepada Allah. Jangan kita berdoa kepada, sekalipun kepada Nabi Muhammad tidak boleh kita berdoa, Pak. Tidak boleh kita minta kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, tolong aku." Tidak boleh, Pak. Jamaah sekalian, kita meminta hanya kepada Allah. Karena itu doa itu bagian daripada ibadah. Dan ibadah itu harus murni ikhlas hanya kepada Allah, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta bantuan atau apa, minta kepada Allah, "Ya Allah, bantu aku ya Allah. Saya punya masalah ini ya Allah. Ya Allah, saya sudah menikah belum pernah punya anak ya Allah." Jangan minta kepada selain Allah. Jangan minta kepada jin, kepada wali-wali misalnya, atau kepada Nabi Muhammad misalnya. Jangan, Pak. Jamaah sekalian, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Barangkali ini Pak yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup Pak, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan Pak.